Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Abdul Maskur dengan NIM 2205097404. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Oke, untuk pembahasan pada video kali ini, yang pertama ada pengertian, yang kedua ada OC layer, yang ketiga TCP/IP model, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Oke, yang pertama pengertian. Standarisasi dalam konteks jaringan komputer merujuk pada proses pengembangan dan penerapan protokol, aturan, dan spesifikasi yang konsisten dan terdokumentasi dengan baik untuk memfasilitasi interoperabilitas, keamanan, dan kinerja yang optimal dalam jaringan komputer. Standarisasi memainkan peran kunci dalam mengatur berbagai aspek jaringan, termasuk protokol komunikasi, tata letak fisik kabel, dan pengaturan perangkat keras dan perangkat lunak. Selanjutnya yaitu OSI layer. OSI atau Open System Interconnection Layer adalah model referensi yang digunakan untuk memahami dan merancang jaringan komputer. Model ini terdiri dari 7 lapisan yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab tertentu dalam proses komunikasi data antara perangkat dalam jaringan, yaitu lapisan fisik atau physical layer, lapisan data link atau data link layer, lapisan jaringan atau network layer, lapisan transport atau transport layer, lapisan sesi atau session layer, lapisan presentasi atau presentation layer, dan yang terakhir yaitu lapisan aplikasi atau application layer. Oke, yang pertama lapisan fisik atau physical layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengatur transmisi bit-bit data melalui media transmisi fisik seperti kabel tembaga atau serat optik. Spesifikasi pada lapisan ini mencakup karakteristik fisik media seperti tegangan, frekuensi, dan metode pengkodean. Yang kedua yaitu lapisan data link atau data link layer. Lapisan ini bertanggung jawab atas pengelolaan kerangka data dan kesalahan yang terjadi pada lapisan fisik, memastikan pengiriman yang andal dari satu node ke node lainnya dalam satu segmen jaringan lokal atau LAN. Mencakup sublapisan MEC atau Media Access Control dan LLC atau Logical Link Control. Yang ketiga yaitu lapisan jaringan atau network layer. Lapisan ini menangani pengalamatan, routing, dan pengiriman data antar node dalam jaringan. Protokol seperti IP atau Internet Protocol bekerja di lapisan ini, mengatur aliran data dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui rute yang optimal. Yang keempat yaitu lapisan transport atau transport layer. Lapisan ini menyediakan layanan end-to-end yang dapat diandalkan untuk pengiriman data antara host-host di jaringan, memastikan data dikirimkan dengan benar, dalam urutan yang tepat dan tanpa kehilangan atau duplikasi. Protokol seperti TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP atau User Datagram Protocol bekerja di lapisan ini. Yang kelima yaitu lapisan sesi atau session layer. Lapisan ini mengelola pembukaan, pemeliharaan, dan penutupan sesi antara aplikasi di perangkat yang berkomunikasi, memfasilitasi komunikasi antara aplikasi dengan mendefinisikan, menjalankan, dan mengelola sesi. Yang keenam yaitu lapisan presentasi atau presentation layer. Lapisan ini bertanggung jawab atas penyandian, enkripsi, dan kompresi data untuk komunikasi antar aplikasi, memastikan bahwa data dapat dipahami oleh penerima dengan cara yang sama seperti yang dihasilkan oleh pengirim. Dan yang terakhir yaitu lapisan aplikasi atau application layer. Lapisan ini adalah tempat di mana aplikasi dan pengguna berinteraksi langsung dengan jaringan, memfasilitasi layanan jaringan yang spesifik untuk aplikasi, seperti HTTP untuk web browsing, SMTP untuk email, dan FTP untuk transfer file. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu TCP atau IP model. TCP atau IP adalah suatu suite protokol komunikasi yang digunakan untuk mengatur pengiriman data antar perangkat dalam jaringan komputer. Suite ini terdiri dari beberapa protokol yang bekerja bersama untuk memungkinkan komunikasi yang andal dan efisien di seluruh jaringan. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing lapisan di TCP atau IP model. Yang pertama ada lapisan jaringan atau network layer. Lapisan ini bertanggung jawab atas pengiriman data antar node dalam jaringan, termasuk routing data melalui jaringan.
Protokol utama yang beroperasi di lapisan ini adalah Internet Protocol atau IP. IP menggunakan alamat IP untuk mengidentifikasi perangkat dan menentukan rute pengiriman data antara mereka. Lapisan ini juga menangani pembagian data menjadi paket-paket kecil dan menentukan cara pengiriman data ke tujuan. Yang kedua yaitu lapisan transport atau transport layer. Lapisan ini menyediakan layanan end-to-end yang andal dan terkendali dalam pengiriman data antar perangkat. Protokol utama yang beroperasi di lapisan ini adalah Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol atau UDP. TCP menyediakan koneksi yang andal antara aplikasi di perangkat yang berkomunikasi, sementara UDP menyediakan pengiriman data tanpa koneksi dengan overhead yang lebih rendah. Lapisan ini memastikan pengiriman data yang andal, mengelola aliran data, dan menangani pengaturan koneksi dan pengiriman data ulang jika terjadi kesalahan. Yang ketiga yaitu lapisan internet atau internet layer. Dalam model OSI, fungsi lapisan ini sebagian besar diserap oleh lapisan jaringan. Tetapi dalam model TCP/IP, lapisan ini mencakup protokol-protokol yang bekerja di atas lapisan jaringan, seperti ICMP atau Internet Control Message Protocol. ICMP digunakan untuk mengirim pesan kontrol dan kesalahan antar perangkat dalam jaringan IP, seperti pesan ping dan pesan kesalahan. Dan yang terakhir yaitu lapisan aplikasi atau application layer. Lapisan ini adalah tempat di mana aplikasi dan pengguna berinteraksi secara langsung dengan jaringan. Berbagai protokol aplikasi seperti HTTP atau Hypertext Transfer Protocol untuk web browsing, SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol untuk email, dan FTP atau File Transfer Protocol untuk transfer file bekerja di lapisan ini. Protokol di lapisan ini mendefinisikan format data yang digunakan oleh aplikasi serta protokol dan aturan komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data antara aplikasi di perangkat yang berkomunikasi. Nah, berikut adalah gambaran dari layer atau bagian-bagian dari TCP/IP model dengan OSI model, di mana TCP/IP model terdiri dari 4 layer, yaitu Application, Transport, Internet, dan Network Interface. Sedangkan untuk OSI model terdiri dari 7 layer, yaitu dimulai dari Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, hingga Application layer. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Standarisasi dalam jaringan komputer, baik melalui model OSI layer maupun TCP/IP model, menawarkan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk merancang, mengelola, dan mengimplementasikan jaringan yang andal dan efisien. Model OSI layer memberikan pendekatan yang terinci dengan membagi fungsi komunikasi jaringan ke dalam 7 lapisan, mulai dari lapisan fisik hingga lapisan aplikasi. Sementara itu, TCP/IP model yang lebih sederhana menawarkan 4 lapisan yang memudahkan pemahaman dan implementasi jaringan komputer modern. Keduanya menyoroti pentingnya pengelompokan fungsi dan tanggung jawab yang memfasilitasi interoperabilitas antar perangkat dan interaksi yang efisien di dalam jaringan. Baik, sekian penjelasan tentang standarisasi jaringan komputer. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.